generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita boleh dipertemukan di dalam ruangan ini bersama untuk melakukan kombel pertama kita tentang penerapan disiplin dan budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab sekaligus fasilitator kegiatan komunitas belajar yang kita lakukan ini sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk PMM kita. Kemudian yang kedua sebagai salah satu praktik baik bagaimana penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita yang kita banggakan. Untuk memulai kegiatan ini, saya meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk boleh membuka kegiatan kombel kita ini sebagai salah satu syarat kita akan melakukan komunitas belajar kita ini secara kontinuitas. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami meminta waktu dan kesempatannya, Bu. Baik, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan bagi saya. Pertama-tama kita ucapkan syukur buat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan anugerahnya kita ada di tempat ini, dan ini untuk pertama kalinya kita mengadakan kombel SMP Negeri 1 Muhammad Bimbing. Jadi besar harapan saya untuk semua bapak dan ibu guru yang ada di sini, jangan hanya Ibu Pebi yang mengadakan kegiatan seperti ini, supaya kita semua yang ada di SMP Negeri 1 Muhammad Bimbing, walaupun kita tinggal jauh dari Kabupaten Karo, tapi harapan saya kita tetap update dengan situasi terkini supaya kita tidak ketinggalan informasi dengan rekan-rekan guru yang ada se-Indonesia Raya. Harapan saya kegiatan seperti ini tetap semakin hari semakin banyak yang melakukan, justru peningkatan untuk mutu sekolah kita juga akan semakin baik. Mari Bapak dan Ibu guru yang ada di depan kami berlomba-lomba untuk kegiatan seperti ini. Kalau bisa jangan sebagai syarat guru penggerak saja kita adakan kombel,
nggak pun ikut sebagai guru penggerak, boleh kita mengadakan kombel. Karena yang saya tahu kombel ini bukan harus untuk guru penggerak, kita juga sebagai guru mata pelajaran bisa mengadakan seperti kegiatan seperti ini, terkhusus di dalam PNM. Siapa tahu ada yang sudah punya 2 atau lebih sertifikat PNM sudah bisa melaksanakan menciptakan satu kombel. Dan selanjutnya nanti lanjutan setelah ini kita bisa juga mengadakan webinar tentang pendidikan melalui Zoom meeting kalau dia sudah ada lebih dari 2 atau 3 sertifikat di PNM. Jadi ini menunjang karir Bapak Ibu juga sekalian. Dan saat ini khusus untuk Ibu Febri, kami buka secara resmi kegiatan kombel SMP Negeri 1 Marinir. Ya, terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan kombel pertama SMP Negeri 1 Marinir. Untuk melanjutkan kegiatan ini, alangkah baiknya kita membuka kegiatan kita ini dengan doa kepada Bapak Togar Ginting. Kami meminta waktu Bapak untuk membuka kegiatan kita ini, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di acara kita ini, kita satukan hati kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, kami bersuka cita dan kami bersyukur karena pada saat ini kami bisa berkumpul di ruangan ini, guru SMP Negeri 1 Marinding, untuk mengikuti kombel pertama yang diadakan di sekolah kami tercinta ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Hadirlah Engkau di dalam ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang pada saat ini kami lakukan bisa bermanfaat bagi kami, terlebih demi kemajuan sekolah kami ini. Segala kuasa jahat, mara bahaya yang ingin datang mengganggu, kiranya Tuhan jauhkan itu semuanya daripada kami. Terima kasih Tuhan, acara kami ini kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Togar Ginting yang sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu kami meminta untuk boleh berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya.
duduk kembali kepada Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk kepada materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 1 Mardimbing. Slide 3 Bang, minta tolong. Baik Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif? Bapak dan Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Secara intinya Bapak dan Ibu, budaya positif itu dapat kita lihat dari perubahan paradigma belajar murid itu. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan disiplin murid dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi motivasi perilaku manusia, dan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru di dalam melakukan restitusi sebagai wujud keyakinan kelas yang kita sepakati. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma yang baru. Bapak dan Ibu, satu hal yang saya pelajari ketika saya menjadi salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Karo di angkatan 11 ini, saya banyak belajar Bapak Ibu di modul 1.1 tentang bagaimana murid sejatinya. Bapak dan Ibu, murid adalah kita ibaratkan sebagai bibit jagung. Kita nggak tahu bibit jagung ini apakah akan bisa menghasilkan yang terbaik. Yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan tanahnya. Kita nggak tahu bibit yang kita beli ini berhasil atau tidak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan tanah yang baik, pupuk yang terbaik, dan juga kita mempersiapkan air yang baik dan cukup untuk dapat menumbuhkan benih jagung yang kita beli tadi, yang untuk kita tanam. Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma yang baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdiferensiasi. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ada kesempatan dari teman-teman kita guru yang lain juga yang akan melakukan komunitas belajar kita ini yang menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu, berdiferensiasi itu diambil dari bahasa Inggris different yang artinya berbeda, di mana siswa kita ini kebutuhannya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, dan tentu penanganannya juga akan berbeda-beda. Bapak dan Ibu, tujuannya adalah sama. Bagaimana siswa kita boleh menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita sudah tahu apa 6 elemen dari profil pelajar Pancasila tadi. Baik Bapak dan Ibu, apa itu disiplin positif? Kalau tadi paradigma kita yang berubah tentang bagaimana kita memandang siswa, siswa itu bukan lagi sebagai objek, tetapi mereka adalah sebagai subjek pembelajaran kita. Bukan kita yang menyesuaikan mau kita kepada mereka, tetapi kita yang menyesuaikan kemauan mereka untuk boleh kita fasilitatori. Maka Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah melakukan disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pembiasaan yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid. Jadi Bapak Ibu, yang mau diharapkan adalah bukan hanya dari satu sisi yang kita inginkan siswa disiplin, tetapi kita gurunya juga dituntut untuk boleh menjadi teladan pertama kedisiplinan itu. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan yang universal itu menjadi cara untuk membawa perubahan kepada perilaku yang lebih baik. Bapak dan Ibu, next Bang, ada namanya hukuman dan restitusi. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Mungkin kalau kita bicara soal hukuman ini bukan sesuatu hal yang baru, karena mungkin saya menjadi salah satu guru yang sering melakukannya bahkan. Yang pertama, hukuman itu biasanya tidak terencana.
terencana Bapak Ibu, yang tiba-tiba kita lakukan, yang tujuannya terkadang murid nggak tahu apa yang akan terjadi, dan biasanya itu bersifat satu arah. Kalau mungkin siswa terlambat, mari sini, kau bersihkan kamar mandi, kau bersihkan kantor guru, itu adalah hukuman yang datangnya tiba-tiba yang kita lakukan. Kemudian hukuman yang terencana, ini biasanya Bapak Ibu kita sudah punya aturan disiplin di sekolah kita. Ketika siswa mendaftar ke SMP kita sudah berikan kepada orang tua tentang peraturan sekolah, sehingga ada konsekuensi yang dapat diterima siswa itu yang sudah kita sepakati. Kalau nanti siswa terlambat, berarti siswa itu boleh dihukum, karena melalui aturan yang kita sepakati sudah ada peraturan yang seperti itu. Dan biasanya Bapak Ibu itu adalah hukuman yang terencana yang disepakati melalui peraturan. Kemudian Bapak Ibu, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengajarkan murid tersebut untuk mencari solusi dari masalah yang ditemukannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini adalah satu topik yang menarik sekali ketika saya belajar modul 1.4 tentang disiplin positif, yang saya berkaca kepada diri saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, ternyata mari sama-sama kita merefleksikan diri kita, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, agar kita boleh melihat dan memandang dari kacamata murid kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini Bapak Ibu memiliki tujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Baik Pak, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, dan yang kedua Bapak Ibu adalah 5 kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga Bapak Ibu adalah bagaimana kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan, kemudian kebebasan dan rasa senang-senang. Bapak dan Ibu, kadang kita melihat 5 kebutuhan dasar ini sepele, tapi ternyata ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, ternyata Bapak Ibu dampaknya seperti yang bisa kita rasakan di siswa kita. Baik Pak, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, posisi selanjutnya ketika kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, maka di sini peran kita Bapak Ibu. Apakah kita menjadi guru yang suka menghukum, guru yang suka membuat siswa merasa bersalah, atau guru yang suka memantau saja kesalahan siswa, atau menjadi guru yang seakan menjadi teman? Dan yang terakhir Bapak Ibu, apakah kita boleh menjadi guru yang menjadi manajer bagi siswa kita? Next Pak. Baik Bapak dan Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, mungkin sering kita menganggap bahwa ketika ada siswa yang bandel, cabut, kita hanya bilang, ini adalah anak yang bandel. Padahal mungkin saja dia nggak bisa ke sekolah karena tadi dia harus bantu mamanya ke Juma, atau dia nggak datang ke sekolah karena mungkin saja Bapak Ibu untuk bertahan hidup makan sehari-harinya dia numpang di rumah saudaranya, sehingga ketika dia membersihkan rumah saudaranya tadi, dia harus ketinggalan waktunya untuk ke sekolah, bahkan mungkin terlambat. Tapi bagi kita guru, kesalahan adalah sebuah kesalahan tanpa kita memperdulikan apa latar belakang siswa yang tadi tersebut. Bapak dan Ibu, sering juga kita menjadi guru yang selalu membuat siswa merasa bersalah. Gak ada perasaanmu, gak kau pikirkan mamamu, sehingga siswa kita bukan melakukan perubahan atas kesadaran, tetapi karena rasa bersalah. Sering juga Bapak Ibu saya menjadi guru yang kesal kepada murid ketika saya merasa bahwa saya tidak dihargai. Ternyata Bapak Ibu itu berangkat dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, sehingga kita mengambil posisi kita sebagai guru. Yang pertama adalah guru yang suka menghukum. Bapak dan Ibu, biasanya ini adalah respon pertama kita ketika melihat ketidakdisiplinan. Siswa terlambat, kita marah. Siswa nggak kerjakan PR, kita marah. Siswa tidak berpakaian seperti yang
seharusnya kita marah. Kita adalah guru yang menghukum. Bagaimana Bapak Ibu contohnya? Maka kita tanyakan kepada diri kita. Kita biasanya langsung marah di depan piket kita. Terlambat lalah. Apanya kerjaanmu di rumah? Gak ada jammu di rumah. Kita tidak pernah menanyakan kepada siswa kita apa alasannya terlambat. Maka kita boleh bertanya kepada diri kita, apa yang saya lakukan? Sudahkah saya datang tepat waktu? Bapak dan Ibu, pertanyaan ini juga menjadi koreksi bagi diri saya sendiri. Baik, yang selanjutnya, Wak. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi yang menghasilkan siswa kemudian menjadi pendendam, Bapak Ibu. Sering sekali Bapak Ibu, saya adalah salah satu guru, kalau boleh jujur, yang tidak suka dengan menghukum, memotong rambut. Kita nggak tahu dampak apa yang kita berikan kepada siswa yang rambutnya dihukum. Mungkin siswa kita itu bisa marah, bisa dendam, bahkan mungkin bukan perubahan laku yang kita harapkan. Malah mereka melakukannya itu, Bapak Ibu, karena rasa dongkol. Sehingga tentu rasa dendam, rasa marah siswa itu bukan respon yang kita harapkan. Kemudian Pak, selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita nggak sadar, Bapak Ibu, bahwa kita juga adalah guru yang sering membuat siswa kita merasa bersalah. Kalimat yang mungkin biasa kita lakukan atau lebih kurang sama adalah, "Adik, kamu ini bagaimana? Kamu kan gak janji sama Miss untuk tidak terlambat. Dan kamu hari ini terlambat. Kamu memang membuat ibu sedih." Hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak sadari, ini bukan merubah laku, tapi membuat siswa kita menjadi orang yang merasa bersalah. Dia bukan melihat koreksi dirinya, tetapi dia menjadi murid yang bersalah. Apa hasilnya, Bapak Ibu? Siswa yang merasa bersalah itu kadang justru lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena di dalam hati letaknya, kita nggak tahu, Bapak Ibu, kedalaman rasa kecewa tadi. Bisa saja Bapak Ibu menumpahkan amarahnya dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini, itu seperti bom waktu, Bapak Ibu. Ketika kita membuat siswa itu merasa bersalah, kita tidak tahu tekanan apa yang ada secara psikologis dalam diri dia. Mungkin tekanan dari rumah, tekanan dari sekolah, tekanan dari pertemanan, itu bisa menambah beban seorang anak. Sehingga bisa saja kita dengar, Bapak Ibu, ada siswa yang bunuh diri. Karena apa? Tekanan psikologisnya karena rasa bersalah. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah posisi kontrol guru yang ketiga, adalah sebagai teman. Bapak dan Ibu, ini biasanya kesannya siswa itu bercanda sama kita. Ini juga menjadi koreksi diri saya, antara kedekatan guru dengan siswa ternyata tidak bolehlah terlalu dekat, karena ini dampaknya akan banyak sekali. Kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan, "Adik, ayolah, bagaimana kemarin kamu?" Begitu kan? "Kamu kan udah janji sama bapak untuk tidak datang terlambat." Nah, kadang kita selingi bercanda. Kita bilang sama bapak, sama anaknya, "Sini dulu, duduk dulu. Karena terlambat kau, bantu dulu bapak, sini." Sehingga siswa tadi merasa sepele dengan kita gurunya. "Ah, misi ini pun kayak gininya." Kita bisa diukur oleh siswa kita. Sehingga hasilnya adalah, next Pak, murid akan senang dan merasa akrab dengan guru ini. Tentu baik akrab dengan murid, tapi Bapak Ibu, guru tersebut menjadi posisi yang kurang dihargai pada posisi tertentu. Sehingga kalau ada bentrokan masalah, siswa itu akan menganggap bahwa kita ini bentengnya atau tamengnya. "Ah, Miss itu kan gaknya cerewet kali, kalau kita buat kayak gini gaknya marah nanti Miss itu." Apabila kita melakukan ini, Bapak Ibu, siswa itu dapat mengukur kita. Next. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini, Bapak Ibu, bisa kita lihat dari percakapan.
Adi, tahu gak kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan jika terlambat? Paham Pak. Jawabannya, saya paham Pak. Nanti akan saya kerjakan tugas saya ketika saya istirahat. Nah, benar sekali. Nah, ini biasanya kita lakukan ketika ada tugas yang tidak selesai. Kita guru malas repot. Yang penting tugasnya sudah dilaporkannya. Dia tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu bukan mengarahkan siswa menyadari kesalahannya. Oh, kalau nggak kau siapkan, nanti kau keluar main-main nggak boleh istirahat ya. Palingan cuma nggak boleh istirahat. Lagi pula nanti kalau sibuknya Miss itu, pasti Miss itu nanti meninggalkan kelas, nggaknya lagi diperiksa tugasnya itu. Ternyata Bapak, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi, murid paham apa akibat kalau dia tidak menjalankan aturan, tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas. Ternyata kita membebani siswa dengan mengambil hak kemerdekaannya untuk beristirahat. Siswa mengerjakannya bukan karena mau, tapi karena takut nggak dapat nilai. Nah, ini kadang kesalahan kita sebagai guru. Dan ini adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi seorang manajer. Baik Bapak Ibu, ini posisi seorang manajer adalah posisi yang paling ideal, di mana guru menanyakan kepada siswa terlebih dahulu, dan kemudian ketika siswa sudah melakukan kesalahan, siswa menyadari kesalahan tersebut. Jadi guru di sini Bapak Ibu adalah sebagai fasilitator, siswa tersebut menyadari kesalahannya. Next. Nah, pada posisi sebagai seorang manajer, guru ini boleh menempatkan dirinya Bapak Ibu untuk dapat menyentuh kepada diri siswa, bukan karena kesalahannya, tetapi kepada perubahan perilaku sikapnya. Next Bang. Baik Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang mungkin kita lakukan sebagai 5 posisi kontrol guru. Kita sering melakukan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu kalau kita sebagai penghukum, berdiri di depan kelas. Kemudian kalau kita menjadi guru yang membuat siswa merasa bersalah, ini juga kadang pernah saya lakukan Bu. Nggak capek Kam? Nggak kasihan Kam sama Miss dipanggil kepala sekolah, dipanggil guru BP gara-gara kelakuanmu? Dan ketika saya belajar modul ini Bapak Ibu, saya langsung berkoreksi diri, oh iya ya, ternyata selama ini saya yang membuat psikologi siswa saya tertekan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai teman. Kalau posisi teman ini kayak kita sama-sama teman kita akan ada barter. Kamu kerjakan nanti, Miss kasih nanti 1 les free les gitu. Ini adalah posisi yang membuat siswa memberikan penawaran kepada kita, Miss, kami nanti selesai, kami 1 les free ya Miss. Hal-hal yang seperti ini terkadang Bapak Ibu kita lakukan, dan ternyata ini bukan posisi yang baik. Kemudian Bapak Ibu, posisi pemantau, seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah tahu kesalahannya, hukumannya adalah kalian nggak boleh keluar 1 kelas selesai main-main ini. Karena tadi kalian nggak ngerjakan tugas, kalian nggak boleh keluar main-main. Ternyata ini mengambil hak anak Bapak Ibu. Yang terakhir adalah posisi seorang manajer. Posisi manajer adalah kita memantau laku seorang siswa. Dokumen.
Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kembali diberikan meletakkan di meja. Atau kamu sudah mengerjakan belum? Silakan PR dulu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Maka dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita sering sekali mengatakan kalimat jalan, jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Gak boleh tidak piket, kalau gak piket dihukum. Maka kita ganti kalimat tidak boleh piket itu menjadi kalimat yang positif, seperti menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu tidak boleh gak piket, kita ganti menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh sopan sama orang, gak boleh sangat kotor misalnya. Kita ganti dalam kalimat yang positif adalah berbicara dengan sopan. Sehingga siswa merekam Bapak Ibu bukan melakukannya karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran. Jadi kalau siswa sudah bersepakat membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dan kita mengubah keyakinan yang tadinya kalimatnya negatif dirubah menjadi kalimat yang positif, maka ini harus diyakini oleh siswa bahwa ini kesepakatannya. Sehingga ketika seorang siswa melakukan sesuatu hal yang bertentangan atau melanggar yang namanya keyakinan kelas, maka kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ada 3 langkah di dalam segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru maupun orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, tujuan segitiga restitusi adalah bukan membuat siswa merasa, bukan membuat siswa tahu salahnya, karena dia salah pasti sudah tahu salahnya. Tapi bagaimana kita guru memperbaiki laku sikapnya supaya siswa itu kembali dalam kelompoknya dengan perilaku yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka nggak ada lagi istilah main fisik Bapak Ibu. Kita melakukan pendekatan humanisme kepada siswa. Jadi segitiga restitusi yang tadi 3 itu Bapak Ibu, kita lakukan dengan pertama adalah menstabilkan identitas siswa kita. Kita nggak langsung babi bu bebo, mari kau salah, hukum bersihkan kamar mandi. Tidak Bapak Ibu. Kita sudah punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Maka ketika ada siswa yang kita katakan melakukan satu kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tetapi kita memanggil siswa itu untuk menstabilkan lebih dulu identitasnya. Biasanya kalimat-kalimatnya kita bilang seperti ini. Mari sini nakku, datang ke kantor guru. Dan Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita menghukum siswa di depan siswa yang lain, karena kita perlu menjaga psikologi seorang siswa. Biasanya kita lakukan, mari sini nakku, datang ke kantor guru. Mari, ketika kita sudah bertatapan wajah dengan dia Bapak Ibu, maka yang kita lakukan adalah bukan memojokkannya, tetapi kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti, kamu tahu kenapa Miss panggil ke kantor? Maka siswa itu kalau tahu dia salah, dia paling tidak akan menundukkan kepalanya Bapak Ibu, kemudian mengatakan, ya
semua Bu, saya tahu. Kalimat kata dia tahu, Bapak Ibu. Di situ kita memasukkan kalimat positif kita. Oh nggak apa-apa ya anakku buat salah. Setiap manusia pasti pernah membuat salah. Tetapi, nah, Miss di sini nggak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita mau mencari solusi. Nah, Bapak Ibu, ini yang ketika saya belajar modul 1.4 ini, saya di sini langsung berkaca kepada kaca yang besar bahwa saya terkadang Bapak Ibu tidak melakukannya. Begitu. Kadang saya kalau lagi mood mengadili situ saya lakukan, tapi kalau saya nggak mood, maka yang marah-marahnya itu yang saya lakukan. Ternyata Bapak Ibu itu bukanlah sesuatu yang benar. Ketika siswa menyadari kesalahannya, oh iya Miss, tadi aku berantem sama dia, diejeknya nama bapakku Miss. Ketika kita sudah punya keyakinan kelas tadi, maka langkah kedua yang kita lakukan Bapak Ibu adalah memvalidasi tindakan anak ini yang salah tadi. Maka kita bisa menyampaikan kata-kata seperti ini lebih kurangnya. Miss tahu pasti ada alasannya kenapa tadi kau tumbuk kawanmu itu. Kalau udah dibilang, kita bilang kayak gitu Bu, pasti ngalir nanti ceritanya dengan air matanya. Diejeknya nama bapakku Miss, pulang sekolah 3 kali panggil-panggilinnya nama bapakku. Sehingga ketika dia menceritakan penyebab kesalahannya Bapak Ibu, di situ juga masuk kalimat positif dari kita. Jadi kira-kira udah jago tenaga tadi, nah, kan kayak kita bilang kayak gitu kan, udah senang kau ketika kau pukul dia, maka di situ dia akan berkoreksi diri Bapak Ibu. Tahu nggak Bang? Apa bangga kau melakukan hal-hal yang seperti itu? Maka di posisi memvalidasi tindakan yang salah ini, kita garis bawahi tindakan yang salahnya tanpa menghakimi. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang, jadi menurutmu memukul temanmu itu baik, nak? Maka masuk ke yang ketiga Bapak Ibu, setelah melakukan validasi tindakan, maka kita menanyakan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau di keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama bahwa satu di antara mereka, semua warga kelas harus saling menyayangi. Maka ketika ada siswa yang berantem Bapak Ibu, kita akan tanyakan ke siswa kita, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau jawabannya tidak Bapak Ibu, maka kita tidak berhak mengajukan hukuman apa untuk dia, tetapi kita menanyakan kepada dia Bapak Ibu. Jadi nak, kira-kira udah sesuai gak ini dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau jawabannya belum Bapak Ibu, kalau jawabannya belum berarti keyakinan kelas kita belum dipahami bersama. Tapi kalau anak menyadari lakunya salah, berarti Bapak Ibu kita masuk kepada keyakinan. Sehingga kita yang tanyakan kepada siswa, kalau begitu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Maka siswa akan menjawab lebih kurang, mungkin ya Bapak Ibu akan lebih kurang menjawab. Kalau dia rubah, jawabannya akan jawabnya gini, besok aku minta maaf Miss. Setelah itu besok aku minta maaf sama dia Miss, dan tidak akan saya ulangi. Jadi Bapak Ibu dalam restitusi ini, kita bukan menekankan kepada kesalahannya, tetapi kita mau mengajarkan anak ini belajar dari kesalahannya, sehingga anak kita tadi Bapak Ibu memperbaiki laku dan sikapnya. Bapak dan Ibu, ini adalah pemaparan terakhir tentang penerapan segi 3 restitusi. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, saya persilakan waktu dan tempatnya. Halo, iya Bu, silakan. Kalau menurut yang Bapak dan jadi kita dulu ada sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi pilihan yang paling tepat sepertinya manajer. Kalau menurut pendapat saya, yang kita alami di lapangan ini kan
kadang tergantung situasi siswanya. Kalau memang saatnya anak-anak itu butuh kita sebagai sahabat, kita harusnya menjadi sahabat atau temannya. Ketika dia butuh sebagai pemantau, kita juga harus bisa menjadi memantau mereka. Jadi saya rasa lima-limanya itu benar, tapi jangan kita fokus ke satunya saja seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Mungkin bagaimana juga tanggapan teman-teman yang lain. Jadi situasi kita di sekolah kita ini beragam karakter kami yang bernama Doata. pasti banyak yang harus kita hadapi. Jadi kita pun Doata guru itu harus bisa siap dari guru yang bisa beradaptasi dengan temannya dan paling Doata setelah kita dia. itu menurut saya sih. Bagaimana dengan teman-teman juga, kita nggak boleh fokus. Saya manajer di sini hanya memantau. Terima kasih Bu. Pertanyaan ini sama ketika kami dalam ruang virtual Bu. Kebetulan saya tanya sama PPK sama fasilitator kami. Yang kebetulan beliau adalah juga sebagai seorang kepala sekolah Bu. Saya bilang seperti itu. Kadang teori ini mungkin berlaku untuk orang Jakarta Bu, atau sekolah yang sudah mantap lah gitu. Tapi jawabannya balik lagi tadi Bu. Sama seperti Ibu bilang, kami Bu di daerah kami kebetulan ternyata baru tahu istilah berenang, orang berenang Ibu kita katanya. Memang begitu wataknya. Tapi saya percaya dari apa yang Ibu bilang sama seperti yang menjadi kekesalan hati saya. Karena nggak tahu kayak mana siswa kami tadi. Guru yang lain juga bertanya dan kalian nggak tahu kayak mana siswa kami tadi. Parang-parangan pun pernah. Tapi itu tadi Bu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan humanisme Bu. Jadi kita tidak lagi bertindak kepada fisik atau menekan mereka Bu, tapi kita memerdekakan mereka ini Bu. Dan langkah ini percaya atau tidak Bu, bukan langkah yang cepat yang harus kita ambil, tapi ada proses. Saya meyakini ini Bu, walaupun sama hatiku dan hati itu Bu, nggak bisa kadang hanya cuma sebagai manajer menurut kita Bu. Kapan lagi anak ini tahu salahnya, gitu kan Bu. Tapi tuntutan dari kurikulum merdeka ini Bu adalah kita memang ini tugas berat kita di pundak ini Bu. Sampai saya bilang kalau tadi gaji kami 15 juta, hanya siswa saja yang kami mau, tapi Bu, bisa kami rasa. Tapi itu tadi Bu, pernyataannya adalah kamu memilih menjadi seorang guru, berarti kamu siap mengemban tugas yang besar ini. Jadi nggak ada yang bisa jawab Bu. Tapi pas saya menyadari 5 kebutuhan dasar manusia Bu, saya berkoreksi diri Bu di situ. Mungkin siswaku tadi yang saya sebutkan seperti Daniel, di situ saya menyadari oh mungkin anak ini tidak mendapat kebebasan di rumah sehingga jadi anak yang sok jago di kelas. Mungkin dia butuh validasi bahwa dia anak yang hebat. Di situ Bu, saya mengambil tindakan, puji-puji dia di kelas Bu. Mantap kali kamu, hebat kali kamu sekali buat doa kita, aturkan teman kita. Ternyata saya menyadari oh mungkin dia tidak merasa senang di rumahnya, dia butuh senang-senang. Maka di situ tugas kita Bapak Ibu memberikan pembelajaran yang inovatif dan mungkin menarik. Terkesan kok Bapak Ibu ini teori, tapi kalau kita lakukan bersama-sama dan kita bekerja sama Bapak Ibu, restitusi dan penyebaran disiplin positif ini bisa kita lakukan bersama-sama. Satu harapan Bapak Ibu adalah kiranya apa yang menjadi disiplin positif ini boleh kita lakukan bersama-sama di sekolah kita, sehingga Bapak Ibu ini bukan cuma sekedar materi, tetapi ini juga boleh kita lakukan. Seumpama ada hal atau orang yang melakukan ini, mari jangan kita ketawain, tapi kita dukung. Karena sejatinya memulai ini yang susah, bukan begitu Pak PT. Karena orang yang memulai ini terkadang sering diolok-olok, didoakan. Karena dia bergerak, padahal Bapak Ibu percaya saya, suatu saat kita gantian berdiri
Ibu menyusun, Bapak Ibu besar sekali ternyata. Manfaat ikut guru penggerak, harapan saya sama-sama kita semua tua muda kita ikuti supaya kita menyadari bahwa anak adalah persemayan benih-benih kebajikan, dan benih-benih kebajikan itu kita yang semai Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Bujur ras bujur jua horas. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sama-sama. Sudah siap kali belajar, tapi sebelum kita belajar, siapa yang memimpin doa kita hari ini? Aulia. Mari Aulia maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini cinta kasih-Mu masih menyertai kami. Ya Bapa, kami mau belajar, berkatilah kami agar apa yang diberikan guru kami dapat kami terima dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya inilah nama yang pernah sempurna ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Aulia, silakan duduk. Ketua kelas. Siapkan. Silakan perhatikan perapian kelasnya. Perapian bajunya, dasinya. Kalau sudah, silakan dasinya. Selamat pagi, silakan duduk. Mana sekretaris? Sebelum kita mulai belajar, bisa absen dulu. Siapa kita yang akan datang ini? Arya dan Asia, Satika, sama Rahel. Arya, Asia, dan alasannya karena sakit. Kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Apa bedanya kesepakatan kelas dan peraturan sekolah kan gitu? Kalau peraturan sekolah itu yang buat siapa? Kepala sekolah. Iya, kepala sekolah dan guru. Tapi hari ini kita mau membuat sebuah kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan yang dibuat antara kalian dan guru. Datangnya dari mana? Dari kalian untuk kalian. Kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas? Supaya apa? Supaya tertib. Iya, supaya tertib, betul. Supaya disiplin, betul. Jawabannya kenapa kita membutuhkan sebuah kesepakatan kelas? Supaya tercipta keamanan dan kenyamanan. Oke. Untuk membersihkan waktu, kira-kira apa ya kesepakatan kelas yang mau kalian buat? Di sini Miss bagikan sticky note. Silakan kalian tuliskan apa kira-kira kesepakatan yang ingin kalian lakukan di kelas kita ini selama di kelas 9. Udah paham? Oke. Ini Miss bagikan ke masing-masing. Nanti kalau kurang bilang sama Miss, oke? Oke, ini Miss bagikan untuk kelompok si Tiara. Tiara bagikan ke belakang ya, Nang. Ini sama si Arya. Nih, bagikan ke belakang. Miss kasih warnanya beda-beda supaya berwarna kayak kehidupan kita. Oke? Ini sih banyak apa? Si Arya. Nah, ini si Maura dan kawan-kawan. Bagikan ke belakang, kalau kurang bilang sama Miss. Oke, silakan kalian tuliskan apa kira-kira kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Oke. Nah, kira-kira apa kesepakatan kelas dari kelas 9 1?
Oke. Kasih waktu, silakan tulis kesepakatan kelas apa yang mau kalian buat selama kita di kelas 9 ini. Sisa aku, mari. Kalau sisa, mari. Ada yang kurang? Atau ada lagi yang sisa? Oke, ada yang sisa? Ada yang kebingungan kira-kira? Bikin aja apa yang kira-kira menurut kalian kira-kira yang menurut kalian sesuatu hal yang kalau sudah silakan kita tempelkan di sini. Nah, kesepakatan kelasnya. Kalau sudah siap, silakan tempelkan ke depan. Nah, sini videokan dong. Oke, nggak usah berebutan, semua akan dapat. Terima kasih. Ini adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 9. Ada banyak kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 9. Kira-kira siapa yang mau membacakan kesepakatan kelas yang dibuat bersama ini? Oke, silakan kalian siap maju ke depan. Bacakan aku. Berdoa sebelum belajar. Dilarang ribut di saat menjelaskan. Oke. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Oke. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang mengeluarkan baju. Oke, lanjut. Tidak memakai perhiasan. Oke, terus? Dilarang tidak bidet. Terakhir, dilarang bukan waktu sekolah atau Oke, berikan tepuk tangan untuk Anda. Oke, ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama. Maka sekarang kita akan membuat keyakinan kelas atas apa yang sudah kita sepakati. Nah, ambil sebentar waktunya ya. Kita akan membuat keyakinan kelas kita. Nah, jadi dari apa yang sudah kita sepakati bersama, maka kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini datangnya dari mana? Miss Baby, keyakinan kelas datang dari kesepakatan yang sudah kita lakukan. Nah, maka kita buat di sini namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas berapa ini? Oke, kelas 9. Oke, kira-kira siapa yang mau menuliskan ke depan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Oke, silakan Rani.
kalimat-kalimat negatif. Kira-kira yang mana yang mau kita buat? Saya ini Oke. berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, benar. Mengubah kalimat negatif, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Kesepakatan keyakinan kelas yang kedua yang mana kita buat ini aku? Oke, iya siapa? Iya. Kata si siapa datang tepat waktu. Terus kita mau buat yang selanjutnya, kesepakatan keyakinan kelas kita yang selanjutnya apa? Oke. Kata si Nadia menjaga ketertiban. Iya, menjaga ketertiban saat belajar. Oke, selanjutnya yang keempat apa kita buat? Oke, silakan Putri. Oke, iya, menjaga kebersihan kelas. Bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk kalian. Tunggu kita kelima. Oke, kita tambahin lagi. Selain menjaga betul, menjaga kebersihan kelas, kita buat yang kelima. Oke, silakan Mikael. Oke, kata si Mikael berpakaian rapi. Oke. Cukup? Oke, kita tambahin lagi yuk. Siapa? Oke, Frido. Oke, kata si Frido, kawasan bebas rokok. Oke. Cukup? Kita tambahin yuk. Berapa lagi? 2 lagi. Oke, kita tambahin 2 lagi. Siapa lagi yang mau membuat? Oke. Iya. Nomor 7 katanya Ran, melaksanakan piket. Iya, melaksanakan piket. Satu lagi yuk, biar sempurna. Oke. Bersikap jujur saat belajar. Iya, bersikap jujur saat belajar. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Kalau kalimat terima kasih Rani, silakan duduk. Oke. Kalau sebelumnya kata-kata yang ada dalam kesepakatan kelas kita ini masih berupa kalimat negatif, sudah kita rubah menjadi kalimat positif. Sehingga nggak ada lagi kata larangan, dilarang mencontek, dilarang mengeluarkan baju, nggak ada lagi. Sekarang sudah kita sepakati, kita bacakan sama-sama yuk keyakinan kelas kita. 1, 2, 3 ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, good. Kedua, datang tepat waktu. Ketiga, menjaga ketertiban saat belajar. Oke, keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, berpakaian rapi. Oke, keenam, kawasan bebas rokok. 7, melaksanakan piket kelas. Yang terakhir, bersikap jujur saat belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelas 9. Kalau begitu, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Mana ketua kelas kita? Oke, biar sah tandanya ini resmi, silahkan ketua kelas tanda tangani dulu di sini. Nah, silakan ketua kelas tanda tangani dulu kesepakatan kelas kita ini. Yang buat keyakinan kelas kita ini siapa? Kita bersama. Oke. Oke, mantap kali tanda tangan pengusaha ini. Terus. Oke. Terima kasih Ariansia. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama.
yang berguna dan bermanfaat. Nilai itu nilai apa aja kira-kira? Kalau katanya berdoa sebelum dan sesudah belajar, ini nilai apa? Oke, Andrea. Iya, nakku. Jawaban yang pertama keyakinan kelas kita ini nilai universalnya adalah yang pertama nilai religius. Good job. Kalau begitu, datang tepat waktu, kira-kira ini nilai universal apa? Oke, Rahel. Ih, betul, jangan dong. Ini namanya nilai disiplin. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Kira-kira ada nggak yang paham kalau yang ketiga ini menjaga ketertiban saat belajar itu nilai universal apa? Oke, Nako. Ih, muter-muter kali ke 9 satu ini ya. Nilai ketertiban. Iya, berarti rajin orang ini makan apa? Ikan, makannya cerdas-cerdas. Oke, yang keempat, siapa yang tahu angkat tangannya? Kalau yang keempat nilai universal apa? Ih, mantap. Betul sekali. Yang keempat adalah nilai kebersihan. Iya. Kebersihan adalah sebagian dari apa? Oke, kalau kayak gitu nomor kira-kira nomor 5 ini ada yang tahu nggak? Ini nilai universal apa? Berpakaian rapi. Oke, mantap. Kasih tepuk tangan dulu sama si Sally. Nilai apa tadi? Nilai kerapian. Oke. Selanjutnya nomor 6. Kawasan bebas rokok. Kira-kira ini menerapkan nilai universal apa? Ih, mantap sekali. Berarti kalau ada laki-laki yang merokok, ingat berarti itu melanggar nilai apa? Iya, nilai universal kesehatan. Oke, melaksanakan piket kelas. Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira nilai universal apa? Piket kelas. Siapa yang tahu? Angkat tangannya lah. Oke. Kebersihan nih. Iya, nilai kebersihan. Oke, the last, yang terakhir. Bersikap jujur saat belajar. Ini nilai apa? Ih, mantap. Kasih untuk tepuk tangan sekali lagi. Ini adalah nilai-nilai universal. Artinya nilai-nilai yang kita pahami bersama. Biar mempersingkat waktu, biar kita lanjutkan materi pelajaran kita, maka sekarang Miss mau nanya, kalau ada kesepakatan, seandainya kesepakatan ini kita langgar, maka apa yang kita lakukan? Oke. Melaporkan kepada guru. Dilaporkan kepada guru. Karena apa? Berarti ingkar. Selanjutnya dilaporkan ke guru. Yang selanjutnya apa nak, Bu? Piket sendiri katanya kalau dia nggak piket. Oke. Berarti ingat ya, konsekuensinya kalau melanggar perjanjian ya. Tadi katanya melaporkan ke guru, piket sendiri. Terus apa lagi? Oke, Kak. Dinasehati baik kali berarti si Kak ini ya, penuh kasih sayang dia. Dinasehati. Biarpun si Kak ini apa? Seram tapi hatinya hello ini. Selanjutnya, kalau ada teman kita yang melanggar keyakinan yang sudah kita lakukan, maka kita akan apakan lagi? Oke. Tegur nih. Oke, ditegur. Oke. Berikan dulu semangat
biarlah dia memiliki kesadaran akan kesalahannya. Karena ingat, siapa yang membuat keyakinan kelas? Kita bersama. Tentu kalau keyakinan kelas itu dilanggar akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya itu dari kita. Oke. Saya rasa cukup sekian kesepakatan kelas kita. Nanti kesepakatan keyakinan atau kesepakatan kelas ini bolehlah ditempelkan lebih cantik lagi. Siapa perangkat kelas kita? Sekretaris siapa? Sekretaris. Nah, sekretarisnya siapa? Bolehlah nanti anakku dibikin lebih rapi lagi, pakai Canva lah, pakai PowerPoint lah, kita buat di sini sebagai pengingat kita ketika kita belajar. Oke? Sekali lagi terima kasih untuk kelas 9.